Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Dr. Merianti MA di mata kuliah Sosiologi Hukum dan Kriminal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah hukum yang mencakup aliran hukum, sistem hukum, klasifikasi hukum, kekuasaan kehakiman, dan lingkup peradilan. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu aliran hukum, di mana aliran hukum itu ada 5. Yang pertama, aliran ilmu alam yang dipelopori oleh Aristoteles. Dalam perspektif ini, hukum dan moral itu memiliki hubungan yang linier. Kepastian hukum dan keadilan yaitu kaidah yang bersifat universal. Tokohnya tadi selain Aristoteles ada Plato, kemudian ada Cicero. Aristoteles ini dikenal dengan keadilan distributif dan korektif. Kemudian yang kedua ada aliran hukum murni, tokohnya ini sangat terkenal yaitu Hans Kelsen, di mana logika hukum adalah keadilan berupa masalah ideologi, ideal rasional yang dipermasalahkan. Di dalamnya juga membahas tentang fungsi dari kekekalan hukum, peranan petugas hukum. Petugas hukum ini adalah terkait dengan pihak-pihak yang berhubungan ketika ada suatu masalah hukum yang diproses dalam proses pengadilan. Kemudian yang ketiga ada aliran positivis. Sebagai dasarnya Auguste Comte, tentu ini banyak kita pelajari di sosiologi ya, yang sangat positivis alirannya. Ajaran-ajarannya di sini menegaskan bahwa hukum merupakan perintah, tidak ada keutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral sebagaimana yang diundangkan. Jadi tidak ada hubungan moralitas dan hukum sebagaimana aliran yang sebelumnya. Sistem hukum adalah sangat tertutup yang logis, dan ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif. Yang keempat adalah aliran realis. Ini banyak berlaku di negara Amerika Serikat dan Skandinavia. Ilmu hukum dibangun dari studi hukum dalam pelaksanaannya. Kemudian hukum merupakan kelakuan aktual para hakim, diukur dari kaidah hukum yang dikonkretkan, moral hidup, dan kepentingan sosial. Penggunaan investigasi ilmiah bagi program hukum dengan pemanfaatan metodologi dan peralatan yang diciptakan. Hukum merupakan kegiatan di pengadilan yang terikat pada tujuan hukum. Hukum bebas memutus, akan tetapi dengan batasan, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Yang keempat, ada aliran utilities, di mana tujuan hukum dan wujud keadilan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Tujuan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat. Yang keenam, ada aliran historis yang disampaikan oleh von Savigny. Hukum merupakan pencerminan jiwa rakyat, tumbuh dengan kekuatan rakyat, dan akhirnya mati bersama dengan rakyat. Hukum bukan dibuat tetapi ditemukan. Pembahasan selanjutnya tentang sistem hukum. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan yang dimaksud diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Sistem hukum ini merupakan sistem yang terbuka yang mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, di mana kesatuan unsur-unsur yaitu peraturan, penetapan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya dalam sistem hukum juga mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum itu sendiri. Kita lanjutkan tentang klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum ini sangat beraneka ragam. Ada berdasarkan fungsi, bahwa hukum itu ada material dan ada hukum formil. Berdasarkan wujud atau bentuknya, ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Berdasarkan isinya, ada lex generalis, ada lex specialis. Berdasarkan wilayah viragunnya, ada hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan daya kerjanya, misalnya ada hukum yang bersifat memaksa dan ada yang bisa hanya bersifat melengkapi. Klasifikasi hukum menurut klasik itu dibagi menjadi 2, yaitu satu hukum publik dan yang kedua adalah hukum perdata. Hukum publik yang mengatur kepentingan umum
dan hubungan penguasa dengan warga negaranya, keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara, dan mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan tugas, perlindungan kepentingan negara, pelaksanaannya juga oleh negara. Pihaknya adalah penguasa dan perorangan. Hukum publik ini bersifat memaksa yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Hubungan hukum antara negara dan warga negara, jadi lebih bersifat menghubungkan sebagai negara dan warga negara. Macam-macam hukum publik. Yang pertama, hukum tata negara. Hukum ini mengatur bentuk, organisasi, tugas dan wewenang negara yang diatur dalam konstitusi. Dalam hal ini, negara dilihat dalam posisi yang statis. Di Indonesia, hukum tata negara yang sangat fundamental yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada yang disebut dengan hukum administrasi atau hukum tata usaha negara. Hukum ini mengatur hubungan negara dengan masyarakat dalam keadaan bergerak. Objeknya adalah administrasi, bukan organisasi negara, melainkan hubungan yang timbul dari kegiatan administrasi antara bagian-bagian negara dan antara negara dan masyarakat. Misalnya adalah hukum pajak atau fiskal. Hukum pidana. Hukum pidana ini adalah bagian dari hukum publik ya. Hukum ini yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja atau siapa sajakah yang dapat dipidanakan serta sanksi apa saja yang diberikan. Hukum pidana terbagi menjadi dua. Hukum pidana material, yaitu memuat perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang disebut dengan delik yang bisa diancam dengan sanksi. Kemudian yang kedua, hukum pidana formil. Hukum acara pidana mengatur bagaimana melaksanakan dan menegakkan hukum pidana material jika terjadi pembunuhan, bagaimana mengusutnya, bagaimana mengajukan ke pengadilan, mengadilinya, memutuskannya, serta melaksanakan keputusan tersebut. Oke, yang kedua terkait dengan klasifikasi hukum. Tadi menurut klasik ada hukum perdata. Hukum ini merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan satu dengan yang lain dalam keluarga dan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Pihaknya adalah kedua pihak yang bersifat perorangan, bisa bersifat melengkapi, dan tujuannya adalah melindungi kepentingan perorangan atau individu. Hubungan hukum antara individu. Saat ini batas antara hukum publik dan hukum perdata menjadi kabur karena negara banyak campur tangan dalam hal-hal yang bersifat perorangan. Nah, hukum perdata ini bisa dikatakan hukum yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antara sesama manusia, sedangkan hukum pidana atau hukum publik tadi yaitu lebih bersifat vertikal, bagaimana hubungan negara dengan warga negaranya. Artinya memang hak asasi manusia itu sangat dijunjung dalam hukum pidana, sementara perdata ini lebih bersifat personal ya, antara satu orang dengan orang yang lain. Ada hukum selain hukum publik dan hukum perdata, itu ada yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat ini berlaku di negara yang masyarakatnya terbagi menjadi golongan-golongan yang memiliki hukumnya sendiri. Berlaku hukum intergentil atau hukum antar tata hukum. Hukum intergentil merupakan keseluruhan peraturan hukum yang menentukan sistem hukum yang manakah di antara sistem-sistem hukum dalam suatu negara yang berlaku apabila terjadi hubungan hukum perdata antara dua orang yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Jadi lebih pada kesepakatan ya, yang berlaku ketika suatu masalah itu terjadi itu hukum adat atau hukum negara, seperti itu. Kemudian yang unsur hukum adat itu bisa dilihat ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ada unsur keagamaan, ada ketentuan legislatif. Di Indonesia itu ada 19 hukum adat ya, sesuai dengan suku-suku yang ada di Indonesia: Aceh, Gayo, Batak, Kalimantan, Bali, Jawa, Ambon, Papua, dan sebagainya, yang itu memiliki hukum adat tersendiri. Baiklah, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di WA group ya.
Jika tidak ada, saya lanjutkan tentang kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang merdeka, yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara atau kekuasaan ekstrayudisial lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa, mengadili, serta mengadili setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili, kekuasaan kehakiman harus bebas. Bebas mengadili, bebas dari pengaruh apa dan siapapun. Kebebasan kekuasaan kehakiman ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, dan sistem ekonomi. Peradilan dibagi menjadi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum yaitu peradilan bagi rakyat yang pada umumnya menyangkut perkara pidana atau perdata. Peradilan khusus adalah pengadilan yang mengadili perkara dan golongan masyarakat tertentu, misalnya permasalahan agama, permasalahan militer, dan permasalahan tata usaha negara. Peradilan bisa diklasifikasikan ya menurut tingkatnya. Itu ada peradilan tingkat pertama, yaitu peradilan yang memeriksa perkara dalam tingkat permulaan atau pertama. Kemudian peradilan banding, yaitu peradilan yang memeriksa ulang perkara yang telah diputus oleh peradilan tingkat pertama yang kemudian dimintakan banding karena tidak ada kesepakatan di pengadilan yang sebelumnya. Oke, pembahasan selanjutnya tentang asas kekuasaan kehakiman. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang, di mana hukum itu berlaku di semua orang itu sama. Semua orang sama di hadapan hukum. Kekuasaan kehakiman itu bersifat menunggu dan pasif. Kalau tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya kurang jelas, melainkan seorang hakim wajib memeriksa dan mengadilinya. Sedangkan pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum untuk menjamin objektivitas kecuali ketentuan undang-undang. Semua pengadilan dan majelis memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang untuk lebih menjamin objektivitasnya. Para pihak atau terdakwa mempunyai hak ingkar atau mengajukan keberatan-keberatan disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang mengadili sebuah perkara. Apabila seorang hakim memiliki hubungan keluarga sampai derajat 3, salah satu dari hakim, anggota, jaksa, penasihat hukum, dan panitera wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan putusan yang objektif dan berwibawa. Hakim itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. Oke, baiklah kita lanjutkan tentang lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan yang tertinggi itu adalah Mahkamah Agung, di bawahnya itu terbagi menjadi untuk masyarakat umum itu ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri ya tingkat di atasnya. Kemudian agama ada peradilan tinggi agama, ada pengadilan agama di atasnya. Kemudian untuk perkara-perkara militer itu ada mahkamah militer, kemudian ada mahmil. Kemudian untuk perkara-perkara administrasi bisa PT UN ya. Ini berbeda satu dengan lain terhadap masalah-masalah yang muncul. Peradilan umum, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, di mana salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yaitu keadilan bagi masyarakat secara umum. Dilaksanakan pengadilan negeri ada tingkat pertama di ibu kota kabupaten bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Pengadilan tinggi atau pengadilan banding di provinsi melakukan pengawasan terhadap pengadilan negeri. Dan yang ketiga adalah Mahkamah Agung, itu adalah yang tertinggi dalam memutus perkara. Kemudian ada pengadilan agama, tentu terkait dengan
pengadilan agama ini adalah peradilan agama Islam khususnya, karena memang Islam mayoritas di Indonesia. Kemudian pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding dan berpuncak di Mahkamah Agung. Pengadilan agama memiliki daerah yang sama dengan pengadilan negeri karena pelaksanaan pengadilan agama memerlukan pengukuhan dari pengadilan negeri. Tugas pengadilan agama yaitu memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan syariat Islam, misal perkawinan, perceraian, perwarisan, wasiat, hibah, sedekah. Itu adalah perkara-perkara yang diselesaikan di pengadilan agama. Perkara di pengadilan agama dapat dikategorikan menjadi perkara yang tidak mengandung sengketa. Ada permohonan fatwa pembagian warisan yang pada umumnya bukan merupakan sengketa, dan ada perkara perselisihan pernikahan terkait dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan agama yang dilakukan oleh Menteri Agama. Itu ya perkara-perkara yang ada di pengadilan agama. Kemudian hal yang khusus lagi adalah peradilan militer. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh pengadilan tentara, pengadilan tentara tinggi, dan mahkamah tentara agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70, nama-nama pengadilan itu diganti dengan Mahmil, Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi, Mahmilti, dan Mahkamah Militer Agung atau Mahmilkum yang berpuncak di Mahkamah Agung ketika tidak bisa diselesaikan di bawahnya. Susunan sidang terdiri dari 3 orang hakim, seorang auditor, jaksa tentara, dan seorang panitera. Peradilan militer memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan kejahatan atau pelanggaran adalah anggota militer, dibersamakan kedudukannya dengan anggota militer yang lain, dianggap sebagai anggota militer, tidak dianggap sama, akan tetapi harus diadili oleh pengadilan militer. Mahkamah militer mengadili tingkat pertama pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer berpangkat kapten ke bawah. Mahkamah militer tinggi memutus tingkat pertama perkara kejahatan untuk perwira yang berpangkat mayor ke atas. Mahkamah militer tinggi juga menangani kasus kasasi. Demikian tentang lingkup-lingkup peradilan. Baiklah, saya kira cukup ya untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.